Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Masih di pameran Gias 2021. Sekarang kita lihat keseruan lainnya yang ada di booth Nissan dan di booth Daihatsu. Nah, bagaimana keseruan di booth Nissan dan di booth Daihatsu di pameran Gias 2021 kali ini? Simak terus video saya ya. Nah, sekarang kita melihat booth Nissan guys yang ada di Gias 2021. Nah, ini adalah booth Nissan. Kita masuk ke pintu masuknya terlebih dahulu. Nah, kita lihat protokol kesehatan juga ketat di sini. Dites dulu suhu. Nah, ini adalah bagian pintu masuknya. Nah, menyambut di depan pertama kali adalah Nissan Kicks e-Power. Nah, ini kita lihat Nissan Kicks e-Power. Nah, kita lihat ini sudah dimodifikasi guys. Mesinnya tetap sama. Jadi ini adalah mobil yang berpenggerak listrik, namun mesin listriknya ditenagai atau diberikan daya listrik oleh mesin bensin. Jadi ini adalah mobil listrik yang kalian tidak perlu ngecharge, namun charge mesin listriknya dilakukan oleh mesin bensin. Jadi kalian tinggal isi bensin saja. Nah, ini kita lihat modifikasi di sini itu ada di bagian belakang, kita lihat ada juga di bagian atas. Nah, kita lihat ini bagian atas ada roof racknya seperti ini. Ini adalah modifikasi, jadi aslinya tidak ada. Kita lihat di bagian belakangnya ini juga ada modifikasi tambahan untuk alat pengangkut sepeda sepertinya ini guys. Nah, ini adalah Nissan Kicks e-Power yang sudah dimodifikasi. Di sampingnya, di belakangnya ini Nissan Kicks e-Power yang normal atau tidak dimodifikasi. Kita lihat grillnya, ini Nissan Kicks e-Power warna putih. Nah, ini kita lihat ini adalah Nissan Kicks e-Power yang tidak dimodifikasi. Ini adalah bentukan aslinya. Kita lihat ini yang versi dual tone. Nissan Kicks e-Power adalah mesin listrik yang tidak perlu ngecharge, jadi kalian tinggal ngisi bensin, lalu mesin bensinnya ini akan memberikan daya listrik kepada mesin listriknya. Jadi ada dua mesin yang berdampingan di sini. Yang hitam adalah mesin bensin, yang putih atau silver itu adalah mesin listriknya. Namun pergerakan dari mobil ini ditenagai oleh listrik sepenuhnya. Jadi ini adalah mobil listrik yang kalian tidak perlu takut kehabisan daya listrik atau tidak tahu di mana charge listriknya, karena ketika Anda butuh pengisian daya listrik, Anda tinggal menggantungkan kepada mesin BBM. Jadi kalian tinggal mengisi bensin saja untuk mobil Nissan Kicks e-Power ini. Nah, selepas dari Nissan Kicks e-Power, kita coba lihat-lihat sekeliling. Nah, kita menuju dulu ke mobil listrik, full mobil listrik. Setelah tadi Nissan Kicks e-Power itu adalah mobil listrik yang setengah-setengah atau yang masih dibilang hybrid. Dan ini adalah Nissan Leaf yang adalah full mobil listrik. Maksudnya full mobil listrik ini adalah mobil yang ditenagai oleh mesin listrik, dan untuk pengisian daya listriknya dilakukan dengan model charging atau charger seperti kita mencharge handphone kita. Jadi kalau tadi Nissan Kicks e-Power ditenagai oleh mesin bensin dan kita masih harus mengisi bensin, kalau ini full diisi oleh listrik, oleh daya listrik, jadi kita perlu ngecharge. Nah, ini adalah mesin listriknya. Jadi mesin listrik dari Nissan Leaf ini bisa menghasilkan 150 daya kuda dengan kapasitas baterai yaitu 40 kWh, 350 volt ion lithium. Nah, kalau secara akselerasi
akselerasi 0 sampai 100 km per jam dapat ditempuh oleh Nissan Leaf ini dalam 7,9 detik. Cukup bagus untuk ukuran mobil listrik. Nah, jarak tempuh dari baterai ketika sudah di full charge itu adalah klaimnya adalah 378 km. Nah, ini kita lihat interior bagian dalamnya dari Nissan Leaf. Cukup dinamis, jadi cukup merepresentasikan mobil listrik. Kita lihat persnelernya ini cukup, nah itu kita lihat cukup futuristis. Sisanya interiornya kesannya biasa. Kita lihat setirnya dengan flat di bagian bawah, lalu kemudian ada MID, lalu kemudian head unit juga biasa, dan di bagian belakang ini juga tidak begitu luas namun juga tidak begitu sempit. Jadi untuk Nissan Leaf ini dijual di pasar Indonesia seharga 679 juta on the road, bersaing head to head dengan Hyundai Kona Electric, sama-sama di rentang harga yang sama dan mobil listrik juga. Nah, selanjutnya kita beralih ke Nissan Magnite. Nah, Nissan Magnite ini adalah low SUV dari Nissan. Nah, kita lihat mesinnya mengusung mesin 1000 cc 3 silinder yang bisa menghasilkan tenaga sampai 100 HP atau 100 daya kuda. Nah, kita lihat dari dimensi dan ukurannya dan spesifikasinya, Nissan Magnite ini adalah penantang yang ditujukan untuk menantang Toyota Race dan Daihatsu Rocky, guys. Kita lihat dimensi dan style dan ukurannya ini adalah penantang atau head to head dengan Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Nah, ini kita lihat interior bagian dalamnya 5-seater. Kita lihat desain bagian belakang, ada tulisan Magnite yang membentang di belakang. Ini adalah Nissan Magnite warna merah. Nissan Magnite ini dijual mulai dari harga 240,8 juta untuk versi terendahnya. Nah, setelah dari Nissan Magnite, lalu kemudian kita lihat ini adalah MPV yang cukup familiar, cukup laris juga di Indonesia, yaitu Nissan Livina. Nah, kita lihat Nissan Livina ini walaupun sebenarnya base-nya adalah Mitsubishi Expander, tapi Expander sudah melakukan perubahan. Kalau Nissan Livina ini masih belum berubah, jadi masih hanya sedikit facelift saja. Nah, selanjutnya ini adalah premium MPV dari Nissan, yaitu Nissan Serena. Kita lihat kesan mewahnya masih terlihat di sini. Jadi Nissan Serena ini memang merupakan MPV jagoan dari Nissan yang dikadang-kadang akan head to head langsung dengan kompetitornya sekelasnya, yaitu Toyota Foxy, Mazda Biante, dan MPV lain dari kompetitornya yang sekelas yang bodinya mengotak. Nah, ini kita lihat ini interior dalamnya, interiornya biasa, jadi khas dari MPV. Nah, kita lihat ini dilengkapi dengan pintu geser. Nah, ini adalah desain dari Nissan Serena, masih mengotak, memberikan kesan lapang di dalam. Nah, ini kita lihat ini panggung di tengah dari booth Nissan. Ini memamerkan Nissan Leaf yang adalah mobil full listrik dari Nissan. Kita lihat ada warna putih dan di sebelahnya ada Nissan Leaf yang warna merah. Sekarang kita coba lihat-lihat lagi sekeliling. Nah, kita lihat di bagian tengah ini ada primadonanya, yaitu Nissan GT-R. Nah, kita lihat mobil berkelir biru ini cakep banget, guys. Ini adalah versi GT-R yang dijual di Filipina, dibawa utuh langsung dari Filipina ke sini, guys. Ini kita lihat, ini adalah mobil GT-R yang memiliki tenaga 565 HP
dengan torsi 633 Nm yang dihasilkan dari mesin V6 twin turbo 3800 cc guys. Kita lihat, ini adalah Nissan GT-R berkelir biru yang sangat cakep, dan dengar-dengar kalau dijual di Indonesia harganya akan mencapai 4 miliar guys. Nah, begitulah suasana di booth Nissan guys. Jadi cukup ramai dengan beberapa mobil-mobil jagoannya yang dipamerkan. Sekarang kita menuju ke pintu keluar untuk melihat booth yang lain di Gias 2021 ini. Dan tujuan kita selanjutnya adalah booth Daihatsu guys. Nah, ini kita lihat booth Daihatsu ini desainnya adalah ceria dengan beberapa warna-warni di sana sini. Kita lihat cukup ramai juga, walaupun tidak seramai booth Toyota dan Honda sebelumnya. Masih protokol kesehatan dengan mengecek suhu dan menggunakan hand sanitizer di sini. Nah, setelah masuk ke dalam melewati proses check-in, kita langsung melihat Daihatsu Xenia guys. Ini adalah kembaran dari Toyota Avanza all new Xenia. Ini juga total dirombak oleh Daihatsu. Nah, kita lihat all new Xenia ini tampilannya semakin sporty. Bagian depan grillnya didesain berukuran besar namun terpisah atas dan bawahnya seperti ini guys. Lampu depan didesain sipit dan sudah full LED. Sedangkan untuk lampu kabutnya kita lihat berbentuk lingkaran dan masih mengandalkan bolam halogen. Nah, kalau kita lihat dari samping, Xenia terbaru ini lebih ceper kelihatannya dan dimensinya juga lebih panjang. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang ada tarikan garis tegas terlihat di buritan, dan ditambah lagi dengan model lampu belakangnya yang modern membuat model ini terlihat sangat modern guys. Nah, ini kita lihat. Nah, kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya tampak mewah dan elegan. Kita lihat dengan warna-warna gelap di sini. Interiornya sepertinya mirip dengan Daihatsu Rocky tipe tertinggi. Ada AC, head unit, setir hingga shifter. Kita lihat ini juga ada bagasi di sini. Kita beralih ke mobil yang lain. Nah, ini kita lihat ada Daihatsu Terios warna merah, yang kita lihat tidak banyak perubahan yang dilakukan Daihatsu di mobil ini di Gias 2021. Masih sama dengan versi terdahulu yang sudah banyak kita lihat di jalanan di Indonesia guys. Ini adalah SUV yang masih berpenggerak roda belakang. Nah, selanjutnya kita beralih ke mobil Daihatsu yang lain, yaitu Daihatsu Rocky yang warna kuning ini. Nah, jadi dari sisi mesin, Daihatsu Rocky ini memiliki mesin 1000 cc dengan 3 silinder yang memiliki 12 katup, dan mesin ini juga dilengkapi dengan intercooler turbo yang memiliki pendingin cairan, dan mesin tersebut juga bisa menghasilkan tenaga 98,5 HP dengan torsi sebesar 140 Nm. Nah, jadi kalau kita lihat eksteriornya, ini kesan sportinya sangat bisa terlihat dari adanya grill besar yang dilengkapi dengan LED yang bentuknya agak runcing. Eksterior Daihatsu Rocky juga dilengkapi dengan, kita lihat, lekukan-lekukan yang terkesan tegas dan gagah. Ada bumper yang dipasang tinggi juga sehingga memperlihatkan kesan eksklusif. Nah, ini adalah Daihatsu Rocky yang lain yang sudah dimodifikasi guys. Kita lihat bannya sudah diganti, lalu ada beberapa aksesoris-aksesoris yang ditambahkan sehingga mobil Daihatsu Rocky ini yang sudah di custom ini bisa dipakai untuk off-road ringan guys. Jadi kita lihat ini
mobil Daihatsu Rocky yang sudah dimodif dengan desain neo retro guys. Nah itu dia, ini adalah mobil Daihatsu Rocky modifikasi yang dipajang sebagai primadona dari booth Daihatsu ini. Kita lihat grill depannya didominasi warna hitam. Kita lihat kesan maskulinnya lumayan terasa dengan dual tone dari Daihatsu Rocky yang sudah dimodifikasi ini, dan yang paling terlihat adalah adanya roof rack di bagian atas. Nah, oke, itu adalah beberapa mobil di booth Daihatsu. Kita lihat ada mobil-mobil lain juga yang ditunjukkan di booth Daihatsu ini. Kita lihat ini adalah low cost green car dari Daihatsu Ayla. Modelnya masih sama, tidak ada perubahan berarti yang ditunjukkan dalam pameran Gias 2021 ini. Ini selanjutnya low cost green car yang lain dari Daihatsu, yaitu Daihatsu Sigra, sama seperti Ayla, tidak ada perubahan berarti yang diberikan Daihatsu pada pameran Gias 2021 ini. Oke, ini adalah booth Daihatsu yang kita lihat, banyak warna-warni ceria di sini. Memang konsep booth Daihatsu kali ini adalah konsepnya warna-warna ceria. Kita lihat ada beberapa pohon-pohon kaktus yang dipasang dengan warna-warna pink dan hijau, sehingga menambah kesan keceriaan yang ada di booth Daihatsu ini guys. Nah, demikian keseruan kita di booth Nissan dan booth Daihatsu di pameran Gias 2021 kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.